lanjuti aturan yang melekat dengan sistem dewa yang baru. Kita ada bersifat umum ya. Jadi dewa tetap mengedepankan sebuah idealis ya. Ibarat marwahnya dewa itu tetap idealis dan kualitas. Ya kan, makanya sempat saya singgung kualitas itu yang bagaimana tadi saya sudah paparkan di depan. Menyangkut yang power dan volume itu tadi ya. Itu salah satunya. Jadi saya akan menekankan di sini aturan yang melekat dan mengikuti adalah tidak sepantasnya atau kurang bijaknya kalau burung yang menurut kita dewa bukan yang lain itu bagus kualitas hanya karena sedikit kesalahan ditinggalkan dan diabaikan. Dewa tidak seperti itu. Kita tetap mengacu kepada sebuah proses di sini, ya kan? Proses ini juga menyangkut kriterianya apa aja, ya kan? Pasti setiap kali burung ada kelemahan. Nah, tinggal bobot kelemahannya ini sejauh apa dulu. Ini yang kita pertimbangkan dan kita lekatkan di sistem ini. Yang umum adalah burung yang mantul, ya. Mantul, kemudian turun, kemudian ring bunyi, kemudian kalau sudah OB, ya kan? Ini kita ada skala-skala prioritas di sini. Semisal contoh kita untuk mantul, ya. Mantul pertama kita ada bendera putih, ya kan? Mantul pertama. Mantul satu kali bendera putih. Mungkin kalau di tempat lain mantul sudah habis. Ya kan, sudah tidak boleh juara. Tidak toleransi. Tidak ada toleransi. Ini satu hal yang tidak mendidik. Sama sekali saya tidak setuju. Siap. Saya tidak sependapat karena ini akan membunuh karakter burung yang memang benar-benar kita mencari kualitas. Menampilkan di lapangan aja susah hanya karena kelemahan yang mendasar akan menjatuhkan dari bobot kualitas tersebut. Dewa masih menjaga satu hal itu. Bendera putih mantul satu kali. Yang dua bendera merah, ya, mantul dua kali. Masih ada bendera putih merah. Bendera putih masih bisa koncer A dan B. Bendera putih saya bilang, ya. Kemudian kalau sudah bendera merah dan putih hanya koncer B, tidak boleh A. Enak kan Mas Ian? Ya. Masih ada sebuah bobot toleransi yang terukur. Masih ada sebuah kebijakan yang bisa melegakan semua pihak, saya yakin. Kita tidak membunuh karakter burung, kita tidak menghapus kesalahan burung yang bersifat fatal, ya. Kita masih ada toleransi, ya. Putih merah ini masih berpeluang, kecuali kalau sudah hitam. Lah hitam ini sudah otomatis sebagus apapun burung tidak akan mendapatkan kejuaraan. Bendera ini berlaku selama penjurian masih berlangsung, ya, mulai awal sampai akhir. Jadi tidak ada toleransi di sini. Walau itu sudah rolling bebas katakanlah, tiba-tiba burung ini sudah ada bendera putih dan merah. Padahal sudah penuh bendera 4. Sudah penuh di rolling bebas masih kualitas. Hanya saja ini ibarat ancik-ancik eri. Karena begitu sekali lengah dan salah, dia akan mendapatkan ini. Sia-sia jadinya. Jadi kita tidak toleransi baik itu di awal, tengah, akhir sama. Kalau tinggal 5 detik, 10 detik kalau memang kenyataannya real burung itu melakukan kesalahan yang bersifat berjenjang, sudah ada putih, merah, ya tetap akan kita tancapkan hitam. Proses penjurian. Selama proses penjurian masih berlangsung. Ya. Jadi ini kelemahan yang melekat. Jangan takut dengan kelemahan. Di Dewa masih ada kebijakan. Di Dewa masih mengedepankan sebuah kualitas, ya. Jadi di sini kita juga mengedukasi pemain agar bisa tahu juga durasi yang bagus itu yang bagaimana sih. Biar saya dapat bendera 4 itu harus bagaimana sih.
Betul. Kita mengacu pada apa? Kelayakan, bukan bendera tanda bunyi, mohon maaf ya. Kelayakan. Kelayakan ditunjang durasi selama 1,5 menit. Yang kelayakan adalah burung yang punya bobot kualitas variasi irama lagu. Dibawa dengan karakternya tadi bagaimana? Roll, tembak, masing-masing burung mempunyai karakter sendiri-sendiri. Proses ini, ya kita mengacu proses terbitlah pengajuan. Dari pengajuan, kalau G24 sementara kita pengajuan 5. Ya, masing-masing juri mengajukan 5 nomor. Rata-rata. Bukan rata-rata, diwajibkan. Oh, diwajibkan. Harus, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oh, gitu. Iya, karena harus terpenuhi. Kita melihat kuota, kalau kuota 4 ya kita 4. Kalau kuota 3 ya kita 3. Oke. Kalau kebijakan peserta kurang ya silahkan, situasional. Ya. Oke. Jadi ini wajib, 5 ini wajib terpenuhi. Ya. Jadi dari sini terbitlah kita salin di poin di sini nanti. Kita lanjut. Contoh 14. Ada berapa? 1 2 3 4. Ya, 14 ada di sini di poin 4. Kemudian 39 ada di poin 1, 39. Kemudian 47 1 2 3 4. 47 ada 4. Ya kan? Kemudian 41 1 2 3. 41 ada di poin 3. Kemudian 17 1 2 3 4. 17 ada di poin 4. Kemudian lanjut 28 1 1 1. Nah, oke, Tetap ditulis ini ya semua. tetap ditulis. Namanya pengajuan tetap harus ditulis. Pengajuan 1 sudah ditulis. Tetap ditulis. Oke. Ya, biar lebih safe. Terlepas nanti kuotanya sudah tercukupi atau belum, ini nanti akan menjadi bukti bahwa kejuaraan ini real, ya kan? Sampai di sini sudah terlihat di SOP Dewa, poin 4 dan 3 ini layak untuk nominasi dan layak untuk mendapatkan konser A dan B. Otomatis bendera nominasi yang akan kita tancapkan ada 4 burung. Jadi nominasi nanti kita akan tancapkan bendera mulai dari nomor 14, 17, 41 dan 47. Nominasi. Ya. Dari sini begitu kelihatan, otomatis ini sudah terlihat juara 1 sampai 4. Ya kan, ini ada 1 2 3 4. Ya kan? Untuk juara 5 nomor berapa? Inilah poin 1. Ada 1 2 3 4 5 burung. Ya kan, 5 burung ditoskan. Ini dengan mentok 5 aja, kalau komposisi seperti ini, tosnya juga banyak. Iya kan? Nah, sampai di sini otomatis begitu sudah terlihat di papan, juri menulislah pengajuan seperti yang saya sampaikan di kertas kecil ini. Ya kan? Di kertas kecil ini rangkap 2. 1 diserahkan untuk korlap atau pengawas, yang rangkapnya pegangan juri pada saat dia mengoncer. Inilah salah satu keunggulan kita, ya. Jadi di sini kita tidak tahu masing-masing blok A, B, C, D, juri memilih sendiri Tanpa komunikasi. tidak gimana komunikasi, wong bloknya aja sendiri-sendiri sudah, tidak ada korlap.
ketika dikasihkan korlap, Kenapa? kan nanti dikasihkan korlap Iya. satunya. Begitu ini juri sudah tahu, dia akan merekap. Ya. Ya kan? Dia akan merekap. Karena dia punya pilihan di sini tadi. Ini, ya kan? Ya. Dia ditulis di sini. Begitu dia ada pengajuannya di sini, otomatis dia akan memilih koncernya A dan B. Oke. Ini tidak akan tahu, masing-masing juri mau tahu dari mana. Siap. Korlap mau mendekat, siapapun mau mendekat, kita close tidak boleh. Saya pun mau mendekat, apalagi saya, tidak boleh. Nggak boleh. Yang asli diambil oleh korlap. Dikumpulkanlah mulai dari juri A sampai juri D. Ya kan? Begitu mau konser, mau realisasi, tugas korlap adalah cross check dulu ini pengajuan. Sesuai enggak dengan nomor yang ada di sini. Yang dikhawatirkan nulisnya itu tidak sesuai di nomor ini. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Gimana? Bisa terjadi. Karena menurut juri itu bagus. Tapi dari SOP dia tidak mendapatkan nominasi. Di luar ini dia menancapkan. Ini tugas korlap di situ. Jadi baik juri maupun korlap salah kalau sudah seperti ini. Realisasinya. Ini contoh ya, juri A. Dia berarti otomatis 4 juri semua dapat. Ya, 4 juri dapat. Otomatis A dan B poin 3 pun bisa untuk mendapatkan A dan B sama. Pengajuan tiga Masih juga bisa. berhak mendapatkan konser A. Bisa, tidak ada masalah. Tolak ukurnya dari mana? Tolak ukurnya dari apa? Dari sisi kualitas dulu. Itu satu, ya. Karena di saat poin 3 ini berlangsung, pada saat dia rolling, belum tentu memang juri ini mendapatkan. Tapi secara akumulasi, burung ini bisa jadi lebih baik dari sini. Tolak ukurnya ada di situ. Karena apa? Rolling inilah juri bisa jadi satu hal yang terjadi lepas, kurang pantau. Itu terjadi. Memang pada saat trial ini terjadi. Kita pernah mengalami. Makanya kenapa terbitlah ini? Karena kasus seharusnya burung ini layak di poin 4. Tidak ada di sini. Tapi karena kelengahan dan kelemahan juri, burung ini lepas 1. Akhirnya dia di poin 3. Nah, padahal burung ini layak untuk di sini. Selisih 1 poin adalah satu hal yang menurut kami masih kompetitif. Kecuali 4 dan 2 itu yang 2 poin kita tinggal. Selama poin 3 ini masih terisi. Kalau poin 3 kosong, poin 4 ada, ini ada, masih bisa poin 2 untuk mendapatkan konser. Ya, kembali ke kasus ini ya. Jadi tolak ukurnya satu hal, kita juga tidak memilah dan memisah di sini. Ya, ini menjadi acuan kita, SOP kita ada di situ. Ya, selesailah ini proses ini, juri memilih tadi di kertas kecil, diambil oleh korlap, juri menulis langsung, tidak ada intervensi apapun di sini. Seandainya korlap ganti, wong juri punya server di sini kok. Iya kan? Korlap mau mengganti, gimana mau ganti? Nanti realisasinya juri sudah ada di sini kok. Iya kan? Siapa yang mau mengganti di sini? Tidak mungkin, tidak akan sesuai dengan realisasinya. Ini servernya kita ada di sini. Jadi mau bermain tidak bisa. Kalaupun pembina juga tidak bisa. Tidak bisa, saya pun langsung bermain di sini tidak bisa. Apalagi saya mendekati juri, bicara sedikit pun, ya tambah menjadi blunder buat saya. Anak-anak yang tidak tahu mendekati, nunggu padahal langsung kita tegur, ngapain? Jangan didekati. Biar juri sesuai dengan kondisi dan pilihannya. Ini kelihatan.
Kalau korlap ganti aslinya, juri punya pegangan di sini kok. Iya, iya. Yang kita sebagai acuan pegangan adalah realisasi lapangan. Kopinya ya. Iya kan? Tetap ini. Iya. Berarti kalau di sini diganti ada apa? Wong kopinya aja tidak ada penggantian. Ya kan? Dari sini sudah save. Yang dikhawatirkan tadi itu kalau di luar dari ini melenceng lari sendiri. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Di tempat lain terjadi seperti itu. Oke. Di tempat kita, bagaimana seminim mungkin kita protek. Mulai dari proses ini sampai mematangkan proses di pengajuan. Sampai perumusan poin di sini, kita sudah ada formulanya. Kita mempelajari di situ. Seandainya 4 itu tidak ada, poin 3 berapa, 2, 0, 1 isi atau 3 isi, 2 isi, ini kuota terbatas, semua kita pelajari. Jadi formula ini juga tidak gampang. Ya kan? Oke. Tidak gampang. Dari sini kita rumuskan, juri memutuskan menulis, baru kita realisasikan koncernya. Koncer A dan koncer B, tidak ada koncer C. Ya, masing-masing koncer mempunyai nilai, ya kan? Nilai koncer A 100, koncer B 40. Oke. Jadi itu nilai yang kita pakai selama sistem baru ini. Oke, jadi pengajuan 3 bisa A2. Bisa. Ini bisa B2. A dan B bisa, ini terserah. Gitu ya. Terserah. Jadi Kita bebaskan. pengajuan 3 dan 4 bisa terjadi TUS Bisa. Bisa sekali. untuk 1-2. Bisa. Sangat bisa. Kenapa tidak? Dan memang itu sudah Sudah SOP-nya Dewa. sah saja gitu ya. Sah aja. Kenapa? Ini tidak menjadi suatu alasan yang berarti. Semisal ada kasus dapat B1, ya kan? Di sini ada mungkin 15, anggap aja. Ini abaikan ini ya, kita simulasikan. Iya. Ya, ini 15 ini dapat B1. Kira-kira juaranya yang mana? Secara logika Ya, orang awam ini ya. ya, yang pengajuan 4. Secara logika kan? Iya, Oke. Sama-sama koncernya. betul. Itu satu. Ya, Kedua, jangan disalahartikan. Karena kasus ini terjadi, dia tetap tidak mau kalah, betul. ya. Karena apa? Buat apa kalau sama-sama koncer hanya karena selisih poin, Betul. ya kan? Ya. Dari sisi nomor saya lebih menang karena saya lebih kecil. Nah, saya seharusnya yang juara 3, bukan ini yang juara 3. Karena saya nomor lebih kecil kok. Saya tidak melihat dari sisi poin, tapi saya melihat dari sisi nilai benderanya. Karena SOP untuk koncer itu ada di poin 4 dan 3. Ya. Ini yang terjadi. Nah, ini nggak mau kalah, ngejar terus. Karena dia pertama merasa dia nomor kecil. Kedua, sama-sama koncer kok dibedakan dengan poin 4 dan 3. Apa bedanya? SOP-nya ya mungkin manajemen EO-nya waktu itu mungkin belum berpikir sampai sejauh itu. Nah, di sini kita sudah rumuskan hal-hal semacam ini. Kita sudah cadangkan bagaimana seandainya terjadi kasus seperti ini. Ya otomatis kita akan toskan 15 dan 47 ini kita toskan. Jadi tidak melihat dari pengajuan. Hah? Tidak melihat dari Oh tidak, pengajuan. tidak dari jumlah poin, bukan. Bukan ya. Dari sini sudah kita selesai mengenai istilahnya mulai dari proses sampai hasil kejuaraan. Nah, di sini kita pun juga mempunyai acuan atau aturan yang melekat sebagai penunjang sistem ini. Ini namanya sistem ya. Ini sistem atau mungkin pakem katakanlah, Iya, ya kan? Beda kan?
Betul. Kalau pakem menyangkut teknis penjurian. Kalau sistem menyangkut penunjangnya. Nah, iya kan? Sistem ini penunjang, ya kan? Pakemnya ya adalah apa pakemnya dewa. Tapi ada yang pernah menyampaikan sistem ini dianggap pakem. Lah, lucu kan? Sangat lucu sekali ya. Jadi saya rasa itu kurang bijak. Sistem ya sistem, pakem lah berhubungan dengan contoh murai batu harus mempunyai variasi irama lagu. Ditunjang dengan apa? Dengan bobot durasi, volume, gaya, speed dan lain-lain. Itu pakem. Itu pakem. Ini namanya pakem, baru diikuti dengan aturan melekat yang menunjang pakem ini bagaimana. Iya kan? Nah, terbitlah aturan ini yang tidak menghilangkan marwah dewa. Yaitu apa? Dari sisi kualitas. Dewa tetap mengutamakan di situ. Kualitas itu yang bagaimana? Ya burung yang mempunyai standar variasi irama lagu ditunjang dengan ini penunjangnya. Sekali lagi saya tegaskan, penunjang. Yang utama variasi irama lagu. Ya, ditunjang dengan karakter yang bagaimana. Ya kan? Dengan karakter yang bagaimana pembawaannya. Ada yang roll, ada yang roll tembak, ada yang tembak. Penunjang yang lain yang lebih spesifik lagi. Satu durasi, kemudian ada gaya, ada volume. Ini sebagai penunjang tambahan. Kadang volume diartikan power. Nah, ini salah kaprah sudah kalau menurut saya. Orang-orang menyebut powernya top, hebat, dahsyat, tembus powernya. Waduh, ya ampun, ya. Cobalah, ayo kita bermain yang logis saja, ya. Logikanya power adalah penunjang atau stamina untuk menunjang mengeluarkan volume, ya kan? Tapi sudah salah kaprah. Power disikat aja semua power dan power. Namanya power itu adalah penunjang untuk mewujudkan memperbesar, memperkecil volume, mempertahankan sebuah durasi. Ini butuh power. Itu tenaga. Nah, power itu tenaga, stamina sebagai penunjang, pendongkrak dari sisi durasi, dari sisi bobot volume. Nah, sekarang orang-orang sudah merasa pintar menyebut power itu ya volume. Cobalah kita tolong ini jangan dibodohin hal-hal semacam ini. Nyadarlah, ayo nyadar. Ya jangan salah kaprah. Karena kita menciptakan sebuah iklim event, lomba, latihan, gantang yang enak, baik, nyaman itu tidak mudah. Bukan saya pintar bicara, enggak. Saya punya pengalaman. Bukan saya pintar argumen, tidak. Saya punya pengalaman. Ya kan, pengalaman kita menjiwai. Kita menikmati. Kalau tidak begitu, kita tidak akan bisa proses seperti ini.